Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita masih semangat dalam belajar. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama di bab kelima semester 2 kelas 12, kita akan belajar tentang bagaimana caranya menyajikan sebuah gagasan melalui artikel. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Menyajikan gagasan melalui artikel. Ada dua hal yang harus kita garis bawahi dalam kalimat menyajikan gagasan melalui artikel, yaitu kata menyajikan gagasan dan artikel. Nah, menyajikan gagasan itu sendiri dapat diwujudkan melalui berbagai wujud tulisan. Nah, apakah kalian pernah membaca surat kabar atau majalah? Di dalam surat kabar atau majalah, kita mendapatkan berbagai bentuk informasi, baik itu berupa informasi fakta maupun opini. Kemudian, artikel, kita sering melihat adanya tulisan yang ditulis oleh seseorang atau seorang redaktur, katakanlah seperti itu, yang isinya berupa gagasan, pandangan, kritik atau informasi kepada pembaca tentang peristiwa atau persoalan yang terjadi di masyarakat. Nah, dan biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Nah, tulisan itu katakanlah sebuah artikel. Jadi artinya menyajikan gagasan melalui artikel yaitu menuangkan ide atau gagasan ke dalam bentuk tulisan. Seperti itu kira-kira terkait dengan menyajikan gagasan dalam bentuk artikel. Nah, bagaimana cara agar kita dapat menyajikan gagasan melalui artikel? Pertama, mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Kemudian yang kedua, menyusun opini dalam bentuk artikel. Yang ketiga, menganalisis kebahasan artikel dan atau buku ilmiah. Kemudian yang keempat, yaitu mengonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaannya. Dalam mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca, kita dituntut untuk mampu menemukan informasi dalam artikel opini yang dibaca, kemudian membedakan antara informasi fakta dan opini penulis. Langsung saja pada bagian pertama, mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Ada dua hal yang terdapat dalam materi mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca, yaitu pertama, menemukan informasi dalam artikel. Yang kedua, membedakan fakta dan opini dalam artikel. Pertama, yaitu menemukan informasi dalam artikel. Perlu adik-adik ketahui bahwa dalam sebuah artikel tentu ada opini dan juga ada fakta. Dalam gambar itu ada contoh kalimat opini dalam artikel. Debu, sinar matahari yang terik, dan asap kendaraan bermotor merupakan makanan sehari-hari kaum urban di kota besar seperti Jakarta. Yang kedua, fakta. Contoh kalimat fakta itu aroma yang pertama dikenal sebagai petrikol dan yang lain disebut ozone. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang pasti, maka disebut fakta. Nah, agar kita lebih jelas memahami apa itu fakta dan apa itu opini, kita harus mengenali dulu ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri dari fakta itu sendiri, pertama, dari segi isi, fakta sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, dari segi kebenaran, fakta benar karena sesuai kenyataan. Yang ketiga, dari segi pengungkapan. Nah, fakta itu cenderung deskriptif dan apa adanya.
Kemudian yang terakhir, ciri dari fakta yaitu dari segi penalaran. Fakta itu cenderung induktif. Nah, lain halnya dengan opini. Ciri-ciri dari opini yang pertama yaitu dari segi isi. Opini itu sesuai tidak sesuai dengan kenyataan bergantung pada kepentingan tertentu. Jadi bisa dibuat-buat sesuai dengan kepentingan penulisnya. Yang kedua, dari segi kebenaran. Opini dapat benar atau salah itu bergantung pada data pendukung atau konteksnya. Yang ketiga, dari segi pengungkapan, opini cenderung argumentatif dan persuasif. Kemudian yang keempat, dari segi penalaran, opini cenderung deduktif. Nah, demikian pembahasan kita kali ini terkait dengan menyajikan sebuah gagasan melalui artikel. Sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.